Bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua untuk menggumuli firman Tuhan saat ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita gumuli pada hari ini dengan metode dialog bersama saya, Sutia Faniani Edegia, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, dan bersama dengan Bapak Pendeta Daniel Christian, Pendeta Resort GKE Tamiang Layang. Apa kabar Bapak Pendeta? Puji Tuhan, baik dan sehat, dan senang bisa berjumpa dengan Fania dalam dialog firman Tuhan pada hari ini. Ya, senang bisa berjumpa dengan Bapak Pendeta. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema dialog kita pada hari ini adalah peranan kaum bapa dalam pemberitaan Injil. Dan hari ini merupakan peringatan Hari Reformasi dan Bapa Gereja Kalimantan Evangelis. Adapun nas Alkitab kita adalah Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 sampai yang ke-28 dengan perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebelum kita memasuki materi dialog kita saat ini, marilah kita bersama-sama berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih karunia dan anugerah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami sebagai manusia menyadari bahwa manusia hidup bukan melalui roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau memperlengkapi hidup kami dengan firman-Mu. Biarlah dialog kami pada hari ini dapat menjadi pembaharu hidup kami ke depannya. Di dalam dan oleh nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Pendeta, untuk membuka dialog kita saat ini, bisakah Bapak menjelaskan secara sederhana apa yang dimaksud dengan pemberitaan Injil, kemudian apa pentingnya pemberitaan Injil ini, dan siapakah yang boleh terlibat dalam memberitakan Injil? Terima kasih Saudari Fania. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, secara sederhana, pemberitaan Injil bisa diartikan pemberitaan kabar baik atau kabar sukacita tentang karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus bagi dunia dan manusia. Dan pentingnya pemberitaan Injil sangat penting, Saudari Fania dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena pemberitaan Injil adalah merupakan perintah Allah di dalam Yesus Kristus, dan itu bisa kita lihat di dalam catatan Alkitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20 yang saya bacakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi perintah untuk memberitakan Injil ini dapat juga disebut dengan amanat agung bagi setiap orang Kristen. Dan siapa yang boleh memberitakan Injil? Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, yang boleh memberitakan Injil dan tentunya harus, itu adalah semua orang-orang Kristen tanpa terkecuali. Itu menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab iman kita. Demikian, Saudari Fania. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Berarti tugas memberitakan Injil ini adalah tugas yang penting bagi setiap umat Kristen, dan tentunya bukan hanya seorang pendeta saja yang bisa memberitakan Injil, tetapi tugas dan kewajiban setiap umat Kristen dan termasuk kaum bapak-bapak tentunya. Benar sekali, Saudari Fania. Baik Bapak, menurut saya
Pemberitaan Injil ini tidak hanya dilakukan melalui metode khotbah-khotbah ataupun renungan firman Tuhan. Benar. Mungkin ada banyak cara atau metode lain yang bisa kita gunakan dalam pemberitaan Injil ini yang kemudian bisa menjadi metode yang efektif. Menurut Bapak, apakah ada cara atau metode lain yang bisa kita gunakan lebih efektif dalam memberitakan Injil ini, Pak? Terima kasih, Saudari Fania. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sangat ada. Yang pertama adalah keselarasan antara perkataan dengan perbuatan. Ini penting dalam pemberitaan Injil. Kenapa demikian? Sebagai contoh, bila ada saudari-saudari kita tanpa pandang suku dan agama ya, yang terkena bencana, maka gereja sebagai organisasi dan semua orang-orang Kristen wajib untuk membantu. Karena disinilah praktek kasih itu dilakukan. Bukan hanya kita berkata-kata tentang kasih, tetapi kita sungguh membuktikan kasih itu kepada semua orang. Dan ini bisa menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena tidak hanya perkataan, tetapi kita dengan perbuatan mengasihi. Dan bila orang lain melihat, sangat mungkin orang akan tertarik kepada kekristenan dan mungkin menerima Injil. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita lihat bersama dalam nas Alkitab. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-28 ini diceritakan bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jika kita baca dan lihat bersama, di sini Tuhan Yesus menyebutkan mereka ini munafik, Pak. Benar. Nah, menurut Bapak, kemunafikan seperti apa yang telah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini lakukan sehingga Tuhan Yesus sendiri ini menyebut mereka ini munafik? Terima kasih, Saudara Fania. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, yang pertama, kemunafikan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah tidak selarasnya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka setiap hari. Contohnya, mereka mengajarkan, menyampaikan tentang hukum Taurat, tetapi mereka tidak mau melakukan, mempraktekkan apa yang mereka ajarkan atau sampaikan. Dan kemunafikan yang kedua, sebagai contoh, mereka kelihatannya baik dari luar, tetapi dalam bagian firman Tuhan diibaratkan dengan satu kuburan, ya, berlabur putih, dari luar baik kelihatannya, tetapi di dalamnya busuk, ya, penuh dengan kejahatan. Seperti itulah kemunafikan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikecam keras oleh Yesus Kristus pada waktu itu. Baik, terima kasih Pak. Jikalau demikian, berarti kemunafikan atau munafik ini kemudian menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pemberitaan Injil ini tentunya. Nah, dari hal tersebut Pak, bagaimana pandangan Bapak atas pernyataan yang demikian? Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kemunafikan memang bisa menjadi salah satu penghambat pemberitaan Injil. Kenapa? Karena ketika, sekali lagi, perkataan kita tidak selaras dengan perbuatan kita, jangankan membuat orang tertarik untuk menerima Injil, melihat perbuatan kita yang salah, yang keliru, yang jahat, malah bisa mendatangkan cemoohan ataupun hujatan terhadap pemberitaan Injil itu sendiri, bahkan terhadap nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian, Fania. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, hari ini merupakan peringatan Hari Reformasi dan Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Benar. Nah, oleh karena itu, bisakah Bapak menjelaskan secara sederhana apa yang dimaksud dengan reformasi? Kemudian bagaimana keterkaitannya dengan kaum bapak-bapak Gereja Kalimantan Evangelis ini, Pak? Terima kasih, Saudari Fania.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi dapat berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Atau secara sederhana dapat juga diartikan perubahan dari sesuatu keadaan yang tidak baik untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kemudian dalam keterkaitannya dengan bapak-bapak gereja Kalimantan Evangelis, jadi di sini bapak-bapak GKI sangat diharapkan untuk menjadi pembawa perubahan yang positif. Dimulai dari lingkungan terkecil, rumah tangga, keluarga, kemudian lingkungan gereja dan juga masyarakat. Dan misalnya sebagai contoh, membawa keluarga untuk semakin taat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Demikian, Tania. Wah, terima kasih Pak atas penjelasannya. Berarti dari penjelasan tersebut, kaum bapak ini sangat diharapkan bisa membawa pembaharuan yang positif ke dalam lingkungan keluarga, kemudian lingkungan gereja, dan kepada ruang lingkup yang lebih besar, yaitu ke dalam masyarakat tentunya. Dan bahkan kaum bapak ini diharapkan juga bisa membawa keluarga semakin setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Benar, Tania. Ya. Ya, bahkan dari hal ini menjadi kesaksian yang luar biasa tentunya. Baik Pak, jikalau demikian, dalam momen Hari Reformasi dan Bapak Gereja Kalimantan Evangelis ini yang kemudian berkaitan dengan pemberitaan Injil. Nah, bagaimana peran kaum bapak-bapak ini yang bisa mereka lakukan dalam mendukung proses pemberitaan Injil, Pak? Terima kasih, Saudari Tania. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang Tuhan kasihi, peranan yang dapat diambil oleh kaum bapak-bapak di dalam mendukung proses pemberitaan Injil adalah menjadi agen perubahan yang positif. Dimulai dari lingkungan rumah tangga keluarga, kemudian lingkungan gereja, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Caranya, ingatlah, Tuhan Yesus sangat mengecam keras sikap atau perilaku yang munafik. Oleh karenanya, bapak-bapak gereja Kalimantan Evangelis, mari hindari sikap perilaku yang munafik itu. Selaraskanlah antara perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat dilihat, yang dapat ditiru, baik oleh anak-anak dalam keluarga, bahkan oleh sesama jemaat, bahkan sampai ke tengah-tengah masyarakat yang luas. Kemudian juga menjadi baiklah, bukan hanya kelihatan dari luar, tetapi juga dari dalam pun memang adalah baik adanya. Sehingga kaum bapak-bapak gereja Kalimantan Evangelis bisa membawa perubahan yang positif menjadi teladan iman di dalam maupun di luar rumah tangga keluarga, di tengah jemaat dan masyarakat. Sebagai kesaksian tentunya, Saudara Fania, untuk mendukung proses pemberitaan Injil. Demikian, Saudara Fania. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasan yang sangat luar biasa mengenai pemberitaan Injil ini, dan juga betapa pentingnya peran kaum bapak-bapak dalam pemberitaan Injil. Bapak Pendeta, terima kasih atas waktu dan kebersamaan kita dalam dialog firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan telah meluangkan waktunya dalam menyimak pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kami juga berterima kasih kepada Pak Januardi selaku tim multimedia Majelis Resort GKE Tamiang Layang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya, dengan hormat memohon Pak Pendeta Daniel Christian membawa kita dalam doa. Terima kasih Saudari Fania atas kebersamaan kita dalam dialog firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya boleh memberkati seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, pemilik hidup kami manusia, yang telah memberikan kesempatan bagi kami semua untuk kembali mendengar, menyimak, dan melahirkan firman Tuhan melalui metode dialog yang dapat kami dengar pada saat ini. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan, kami menyerahkan pengharapan kami, agar Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, bekerja dan berkarya demi untuk kebaikan kami. Dan kami sekalian juga tetap senantiasa hidup, memuliakan Tuhan dan bersedia dipimpin oleh Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Kami mohon Tuhan tetap memberikan ketenangan dan kesabaran bagi kami semua untuk menjalani hidup tetap di dalam takut akan Tuhan, dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya pada waktunya segala sesuatunya akan dipulihkan oleh kuasa dan kasih Tuhan. Para penderita positif virus corona, Tuhan pun memberikan kesabaran, kekuatan iman, dan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih, dan biarlah kiranya pelayanan gerejawi juga tetap dijalani dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Hari Reformasi dan Bapak-Bapak Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Tetap semangat, salam sehat, Immanuel.